Tahukah kalian tentang hewan yang satu ini, hewan yang bercangkang keras, dengan tubuh lunak di dalamnya? Inilah siput atau sejenis bekicot kalau di tempat kita. Mungkin, di antara kita ada yang geli melihat hewan yang satu ini. Namun, ada juga beberapa orang ataupun di tempat tertentu, yang biasa mengolah hewan ini menjadi makanan yang enak. Dalam video kali ini, Share Info akan mengajak kalian melihat peternakan siput di Eropa dalam skala besar. Kalau di tempat kita, mungkin hanya sebagian orang saja yang mau mengkonsumsi siput atau bekicot ini. Itu pun, kebanyakan diambil dari alam liar. Berbeda dengan negara Eropa, khususnya di Perancis, siput ini menjadi salah satu makanan mewah. Dan tentunya, siput ini hasil dari budidaya di peternakan siput, tidak hanya mengandalkan dari alam. Karena siput ini, punya keunggulan dalam masa pertumbuhan yang cepat, serta tidak terlalu membutuhkan biaya besar dalam proses pembudidayaannya. Sehingga, siput bisa menjadi salah satu alternatif pilihan, sebagai komoditas peternakan, di samping peternakan pada umumnya yang biasa diternakan. Tentunya siput di sini diternakan dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Tidak hanya untuk dikonsumsi saja, siput di sini juga bisa diproses menjadi salah satu bahan obat-obatan, ataupun menjadi bahan dasar kosmetik. Ada hal menarik dari olahan siput ini. Kalian tentu sudah tahu tentang telur kaviar yang harganya sangat mahal itu. Ternyata, di peternakan siput di sini, juga memanfaatkan telur siput yang diolah seperti telur kaviar. Mungkin, hal ini belum pernah terpikir di benak kalian sebelumnya. Siput ini, biasanya akan melakukan tidur panjang atau yang biasa disebut dengan hibernasi. Biasanya, siput di peternakan ini melakukan hibernasi kurang lebih selama 3 bulanan. Setelah terbangun dari masa hibernasi, siput-siput ini akan mulai bertelur. Dalam periode ini, siput diberi makanan secara intensif. Untuk masa ini biasanya siput ditempatkan di tempat semi terbuka. Peternak juga akan menyiapkan tempat untuk siput bertelur. Kemudian telur yang dihasilkan oleh siput ini akan dikumpulkan oleh peternak. Biasanya telur akan dibagi menjadi 2, bagian pertama telur akan ditetaskan untuk dibudidayakan. Bagian lainnya telur akan diolah seperti kaviar. Telur siput yang akan dibudidayakan, akan melewati proses inkubasi. Telur siput tidak membutuhkan waktu lama, dalam waktu 2 minggu saja, telur siput ini akan mulai menetas. Anakan siput yang sudah menetas, akan ditempatkan di tempat khusus rumah kaca, atau juga langsung di luar ruangan yang diberi naungan agar suhu tetap terkontrol. Untuk pembesaran siput di lahan yang luas, biasanya dibuatkan papan-papan kayu sebagai tempat siput bersembunyi atau bernaung. Di tempat ini, siput akan melewati periode beberapa bulan. Untuk mendukung pertumbuhan siput, tempat dibudidaya akan dibuat seperti kebun. Biasanya petani akan menanam sayur-sayuran, yang merupakan sumber makanan bagi siput di sini. Mengingat siput merupakan hewan yang biasanya tinggal di semak-semak yang agak lembab, sehingga para peternak juga akan melakukan pengairan pada tempat ini. Biasanya menggunakan sistem sprinkler seperti ini, sehingga tidak terlalu basah.
Namun, sudah cukup untuk membuat lingkungan yang nyaman buat siput. Ketika siput sudah mencapai ukuran seperti ini, menandakan waktu panen telah tiba. Pemanenan biasanya dilakukan dengan cara manual. Peternak akan mengambil siput satu persatu, dan mengumpulkan di keranjang. Setelah pemanenan selesai, siput-siput ini dibawa ke pabrik pengolahan. Semua bagian siput tidak akan terbuang, dari mulai telurnya, dagingnya, lendirnya, bahkan cangkangnya. Siput-siput dicuci, kemudian akan dikukus seperti ini. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mengeluarkan daging siput dari cangkangnya. Selain itu, dalam proses pengukusan ini juga akan menghasilkan lendir siput, yang bisa dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan, maupun bahan kosmetik. Setelah siput melewati proses pengukusan, kemudian akan melewati proses mengeluarkan daging dari cangkangnya. Kemudian akan disortir dan dibersihkan. Setelah daging siput dikeluarkan dari cangkangnya, kemudian akan direbus kembali. Sementara itu, cangkangnya juga akan diproses. Cangkang siput akan dikeringkan, kemudian akan dilakukan penyortiran. Kemudian cangkang siput di-packing dan dikirim ke pabrik, yang memanfaatkan cangkang siput ini. Selanjutnya, seperti yang sudah kita singgung di awal video tadi, telur-telur siput ini akan dibuat menjadi seperti telur kaviar. Kaviar dari telur siput ini kemudian dikemas seperti ini. Itulah proses panjang budidaya siput, dari awal pembibitan sampai pemanenan, dan juga sekilas pengolahannya. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua.